والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن والنعمة لك والجود يا شريك لك. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا موحد يا نعمة يا أحد يا شريك لك. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا ناحض يا نعمة يا حليم يا شريك لك. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Ya, jadi Habibi semua, untuk peraturan sekarang ini, untuk umroh ataupun hanya sekedar tawaf wadah ya. Insya Allah ya, sekarang ini saya akan melaksanakan ibadah umroh. Akan mencari pintu King Abdul Aziz ya, untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah ya. Dia jamaah asal Indonesia. Ya, kalau ikut jamaah atau ikut travel biasanya ada mutawifnya atau yang pemandu umrohnya ya. Dan itu biasanya lebih lama ya guys, karena harus nunggu jamaah yang lain. Nah, tapi kalau sendiri seperti saya, insya Allah bakal lebih cepat ya teman-teman. Ya ini dia, Masya Allah, Baitul Atiq, Ka'bah ya, yang menjadi kiblat bagi seluruh kaum muslimin ya, kiblat sholat yang ada di dunia. Masya Allah. Ini ramai sekali ya di jam sekarang ini, karena memang khususnya setelah pandemi orang-orang semua ingin melaksanakan ibadah umroh ya, setelah 2 tahun ditutup ya. Orang-orang tawaf dengan mengucapkan posisi jajar seperti ini ya. Ya, barulah kita mulai multazam antara Hajar Aswad dan Ka'bah, itu ada disebut sebagai multazam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'a'u fil multazam istijabah ya. Doa di depan multazam itu merupakan istijabah atau tempat istijabahnya doa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ketika ingin backpacker seperti saya ini dan tidak tahu panduan, itu mudah banget ya. Kalian bisa cari bacaan doa-doanya itu di Google ataupun YouTube, itu banyak sekali. Atau kalian bisa ikut jamaah umroh dari Indonesia nih. Biasanya mereka itu ada mutawifnya dan dibacakan dari depan gitu ya, membimbing gitu. Bisa ikut mereka gitu ya. Ketika masuki rukun yamani, kita membacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga disunahkan untuk menyentuh rukun yamani. Dan ketika melakukan tawaf, kita juga nggak boleh menyentuh Hijr Ismail karena itu termasuk bagian dari Ka'bah. Ya, itu juga jangan menyentuh bagian Ka'bah lainnya selain daripada rukun yamani dan juga Hajar Aswad. Ya, ini dia maqam Ibrahim alaihissalam.
Dan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kita bisa lihat ya, pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah Ka'bah itu ya. Nah, dahulu maqam Ibrahim itu bukan di sebelah sini ya, tapi dia dekat dengan Ka'bah. Bisa lihat dulu lokasinya di sana tuh, ya dekat dengan Ka'bah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab itu dia dimundurkan sampai sana tuh ya, karena alasannya mengganggu jamaah yang hendak tawaf. Ini merupakan ijtihad sahabat Nabi SAW. Ya, kemudian habis sholat ya di makam Ibrahim, kita juga dianjurkan untuk sholat di Hajar Ismail ini. Ya, wilayah yang berada batu setengah lingkaran di sini, yang diantara itu adalah Hajar Ismail, atau dulu merupakan bagian dari Ka'bah. Karena ketika kaum Quraisy itu hendak membugar kembali Ka'bah, kaum Quraisy membuatnya lebih sempit ya daripada bangunan aslinya. Maka kata Nabi, sholat di Hajar Ismail itu seperti sholat di dalam Ka'bah, yang mana utamanya sangat besar, dan para jamaah berlomba-lomba untuk sholat di sana ya setelah melakukan tawaf. Seperti itu teman-teman. Ya, itu ada mizab, itu yang paling atas itu adalah tempat untuk menampung air jika hujan. Jadi airnya turun dari sana, mizab itu ya, atau talangan air. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian tawaf 7 putaran, dan sekarang melanjutkannya dengan sholat di depan makam Ibrahim. Ya, ini orang-orang sholat ya sunnah di depan makam Ibrahim. Masya Allah. Disunahkan ketika minum zam-zam itu menghadap ke kiblat ya di sana. Setelah ini langsung dibuang di tempat sampah ya, jadi nggak dipakai lagi. Oke, sekarang saatnya menuju ke tempat sa'i, yakni Bukit Safa dan Marwah. Ikuti saja pelang-pelang yang ada di sini atau petunjuk-petunjuk ya. Tuh masalah ke tempat sa'i ya, sebelah sini. Nah, ini dia Habibi ya, tuh Safa start. Dari sinilah kita mulai sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bima bada'allahu bi Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Ya, di situ ada Ka'bah. Ya, dianjurkan untuk berdoa di sini di Bukit Safa. Dan inilah bentuk asli daripada Bukit Safanya. Ini dijaga seperti ini biar tidak rusak. Nah, kalau di sebelah sini ini khusus untuk yang mendorong ya, barangkali yang memiliki orang tua atau para jamaah yang dalam keadaan disabilitas atau yang tidak kuat berjalan, mendorong di sebelah sana ya. Ini petugas-petugas yang siap untuk mendorong, tentunya dengan fee tertentu ya membayarnya. Oke. Ini dia jamaah asal Indonesia ya, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Siti Hajar ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya, menyayangi anaknya ya. Makanya kita bisa ngambil banyak pelajaran ya, bagaimana kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mencari ridho Allah, mencari sesuatu ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelahnya ya. Makanya setelah melakukan sa'i, Siti Hajar melakukan sa'i sebanyak 7 kali, barulah Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah cukur di luar, banyak sekali tempat tempat cukur. Dan kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib dan isya berjamaah di Masjidil Haram. Alhamdulillah, itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Ya, Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Juga ibadah
badaniyah yang sekali orang-orang tua yang umurnya sudah 70 tahun bahkan, atau orang-orang disabilitas yang tidak bisa berjalan, itu masih ingin menunaikan umroh dengan cara didorong, meskipun mereka harus membayar fee